Halo teman-teman semua, yuk kita kepoin salah satu toko plastik dan bahan kue yang ada di kota Serang, di mana toko ini menjadi supplier dari coffee shop yang sedang tren saat ini loh teman-teman, karena toko ini menjual perlengkapan yang sangat lengkap, yaitu TBK Anyar Kimia. TBK Anyar Kimia merupakan naungan dari Anyar Group, di mana Anyar Group sendiri membawahi beberapa bidang usaha dan anak perusahaan. TBK Anyar Kimia sudah memiliki 2 cabang, yaitu di daerah Serang dan daerah Cilegon. Ada juga Anyar Drink, yang khusus menjual bahan baku minuman-minuman untuk coffee shop dan resto-resto, mulai dari menjual alat-alatnya, cupnya, sirup, dan lain sebagainya. Kemudian ada baking center untuk minuman dan makanan. Ada juga anak perusahaan yang membawahi media digital dengan nama Anyar Sosio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Lupa Putri Jamala dari program studi manajemen Universitas Trimegara Serang Banten. Pada kesempatan kali ini kaitannya dengan mata kuliah manajemen lintas budaya dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rozi SE MM CPHCM. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha sukses pemilik TBK Anyar Kimia, yaitu Bapak Oni Sofni yang sudah ada di samping saya. Kira-kira apa sih TBK Anyar Kimia itu, bagaimana pengelolaan usahanya, dan bagaimana nilai-nilai budaya manajemen yang ada di perusahaan. Mari kita simak terus videonya ya teman-teman. Selamat siang pada Bapak Oni. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk sedikit bincang bersama saya. Sebelumnya bagaimana nih kabar Pak Oni? Sehat selalu. Ya, kabarnya alhamdulillah baik, walaupun lagi agak kurang sehat badan, perubahan cuaca, jadi ya tetap semangat. Harus semangat selalu ya Pak. Sebelumnya nih Pak, agar kita semua tahu, kira-kira bisa tidak Bapak jelaskan apa itu TBK Anyar Kimia dan apa sih yang latar belakang Bapak untuk mendirikan perusahaan ini? Sebelumnya makasih kepada penanya. Perkenalan, saya Oni, owner dari TBK Anyar Kimia. TBK Anyar Kimia ini bergerak di bidang food and beverage. Kita supplier untuk bahan baku serta kebutuhan industri di makanan maupun minuman. TBK Anyar Kimia ini bukan hanya menjual ingredientnya saja, bukan hanya menjual kebutuhan saja, tapi kita juga jadi tempat untuk berkumpulnya para UMKM untuk saling discuss tentang ke depan tuh trennya yang bakal muncul tuh apa sih di event itu. Terus ditambah juga kita memiliki fasilitas seperti tempat untuk demo, baik baking center maupun demonstration. Jadi selain menjual makanan, selain menjual bahan-bahan, Bapak juga Ya, kita beberapa ikut komunitas, terutama komunitas di misalkan salah satu contohnya kalau di Kota Serang itu komunitas Serang Kopi. Itu salah satu komunitas bagi UMKM yang ingin belajar atau berkembang di dunia industri kopi. Nah, kita juga kan salah satunya kita punya salah satu toko khusus di mana di dalamnya itu emang menjual seluruh kebutuhan dari si coffee shop tersebut. Lalu apa tujuan Bapak mendirikan TBK Anyar Kimia?
Jadi dulu itu ceritanya kita itu sebenarnya kita gini, cerita pendeknya gini, PDKA kimia ini sebenarnya dulu kita jualan tidak sampai di food and beverage. Kita hanya jualan di industri kimia makanannya saja. Tetapi berjalannya waktu ternyata yang berkembang menurut saya itu ke depan itu adalah makanan. Karena Indonesia dengan populasi yang begitu besar dan mungkin budaya kali ya, budaya untuk menikmati makanan, dan di Indonesia itu kaya akan jenis-jenis baik makanan, minuman, tentu saja jajanan, kue-kue tradisional itu berlimpah ruah, dan di setiap kota itu berbeda-beda. Jadi saya pikir kayaknya ya udah kita coba aja industri ini, dan alhamdulillah kita udah 10 tahunan profesional di industri food and beverage. Alhamdulillah kita sudah dikenal sama beberapa vendor, beberapa UMKM. Kita dipercayakan untuk menjadi supplier bagi mereka. Begitu. Jadi lebih ke arah sana karena sekarang ini memang kuliner tuh banyak. Kuliner dan itu sudah termasuk Indonesia itu emang kaya banget sih sama kuliner. Malahan sekarang banyak kue-kue yang tradisional dimodernisasi, dan itu nggak kalah dengan kue-kue yang ya kita ikuti perkembangan zaman di luar, dan itu nggak kalah enak juga. Lalu nih, karena Bapak sendiri yang menjadi pemimpin di perusahaan ini Pak, ya. Menurut Bapak kepemimpinan yang seperti apa gitu yang bisa diterapkan pada dalam mengelola TBK? Jadi kalau untuk memimpin usaha ini, kita sebenarnya ada kayak step-stepnya. Yang pertama kita hire orang itu kita sesuaikan dengan kemampuannya. Misalkan ada yang dia cenderung lebih humble ke orang, berarti kita tempatkan dia sebagai di frontliner, kalau enggak untuk di customer service. Tapi kalau misalkan dia orangnya cekatan dalam berhitung, kayaknya cocoknya untuk di kasir, untuk di admin gitu. Jadi kita nggak pernah maksain. Terus yang kedua, kita itu nanamin rasa kayak percaya diri aja deh gitu kan. Banyak karyawan saya itu dari yang berpendidikan kurang. Jadi bagi saya tidak menutup kemungkinan kamu bisa sukses kok, di kita ada. Soalnya di kita itu semuanya kita ajarkan, semuanya itu kita didik sesuai dengan kebutuhan dari si usaha saya sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan kita didik mereka dari orang yang biasa, yang penting niatnya gini, niat mereka itu niat mau kerja, mau memperbaiki ekonomi, sama dianya orangnya bekerja keras. Kadang-kadang kita juga terima banyak pekerja yang dia cuma butuh uangnya aja gitu. Tetapi dia ketika kita edukasi dia, ketika kita training dia, malah dianya malas-malasan, ya udah kita juga nggak pakai lagi gitu, ya udah. Malahan banyak beberapa tangan kanan saya itu malah dari orang-orang yang tadinya bisa dikatakan dari kecilnya itu udah kita didik dari awal, dari nol banget sampai sekarang dari tangan kanan saya banyak. Jadi budayanya adalah saya percayakan sepenuhnya ke karyawan, karena kita percaya bahwa kita nggak bakal bisa kok buka usaha sendiri, kita nggak bakal bisa. Ya, saya percaya. Terus bisa sama Bapak jelaskan segmentasi pasar dari TBK itu siapa saja Pak? Bagaimana strategi Bapak untuk menemukan pelanggan? Jadi segmentasi pasar kita tuh sebenarnya dari mulai tradisional UMKM sampai modern bakery ataupun modern coffee shop ataupun modern industri makanan. Kenapa saya ambil semua segmentasi itu? Karena begini,
eh, biar terpenuhi. Di Serang ini banyak banget industri dari skalanya UMKM sampai skalanya ya kita bisa katakan dia profitnya lebih besar. Kenapa kita pilih mereka? Karena ya UMKM ini dia setiap hari produksi, jadi ya selain kita support juga kita educate mereka. Contohnya gini, di kita tuh coklat tuh bukan hanya 5 rasa, tapi kita punya 17 rasa. Jadi kita ngasih tahu bahwa ayo dong, jangan rasa-rasa yang sudah pasaran. Kita ada nih rasa terbaru. Ini kita launching rasa baru, kita perkenalkan supaya makanannya itu tetap up to date. Dikasih Rekomendasi kita berikan, tester kita berikan, dan kita juga bisa praktek. Lalu nilai-nilai budaya yang seperti apa gitu Pak yang diterapkan dalam perusahaan Bapak? Nilai budayanya itu untuk bekerja itu saling support, saling bantu. Terus yang kedua juga bekerja sama, tidak saling ketika kita menghadapi masalah, misalkan tidak saling menyalahkan, oh itu kan desk job kamu loh, ini enggak. Kita saling bantu aja. Misalkan ada divisi nih yang nggak paham, ada karyawan yang tidak paham untuk satu bidang, kita coba bantu. Jadi budayanya sama seperti budaya yang lain, kita cuma terapkan apa nih yang kamu nggak paham, nanti kita bisa bantu. Ya, saling support. Terus bagaimana nih Pak kalau kan biasanya di antara pimpinan sama karyawan banyak yang berbeda gitu Pak. Bagaimana untuk menjaganya supaya tetap terjaga keharmonisannya itu? Kalau ya begini, TBK Anak Kimia ini besar juga kan berawal dari yang kecil dulu. Jadi saya juga merasakan posisi dari bawah itu dulu. Dari mulai karyawan cuma 2 orang sampai sekarang mencapai ya lumayan lah 20-30 orang. Jadi kita ngerti banget tuh, mulai dari yang marah pernah gitu kan. Nggak mungkin pemimpin nggak pernah marah gitu. Cuman kita marahnya juga kadang-kadang kita lihat ini kondisinya dianya yang salah apa emang kitanya belum ngajarin. Kalau memang kitanya belum ajarkan ke karyawan itu tentang itu, maka berarti bukan salah dong, kitanya yang lupa ajarkan gitu. Kalau misalkan salahnya itu memang kesalahan dari pegawai saya, ya wajar lah sebagai pemimpin, bukan memarahi ya, menegur ya, biar lebih kerjanya yang lebih benar gitu. Pak, berbicara tentang bisnis ya Pak, tentunya biasanya tidak lepas dari negosiasi atau pembimbingan bisnis. Nah, bisakah Bapak jelaskan bagaimana proses negosiasi yang biasanya TBK Anak Kimia lakukan? Proses negosiasi dengan vendor ataupun supplier dari TBK Anak Kimia itu biasanya kita itu karena kita menjadi toko yang dituju sebagai toko yang lengkap untuk bahan kue, maka proses untuk discuss masalah harga, discuss masalah pricing, diskon itu sebenarnya kita udah lakukan sejauh-jauh sebelumnya, karena kita mengenalkan dulu toko kita dulu ke vendor bahwa kita toko TBK ini toko yang lengkap loh, jadi kalau barang kamu mau masuk ke kita itu kayaknya bisa kompetitif. Nah, terus kita juga sudah memiliki beberapa kurang lebih 700 member, jadi kalau misalkan ada vendor yang mau masuk, kita persilakan. Dan negosiasi biasanya dilakukan berdasarkan jumlah quantity produk. Misalkan kita ordernya berapa ratus karton, itu biasanya kita lakukan
nego untuk minta harga diskon, base price. Kalau enggak dia ada bonus-bonus tertentu. Biasanya sih bonus produk juga. Kalau enggak diskon di harga kita. Biasanya. Lalu, misalkan Bapak jelaskan bagian-bagian struktural yang ada di TBK Anyar itu apa aja ya Pak yang bisa tahu isinya? Jadi kalau dilihat dari struktur organisasi intinya, struktur di toko itu tetap saya sebagai pemimpinnya. Yang kedua biasanya admin saya ada dua. Yang satu berurusan dengan vendor supplier dari kita. Yang satu lagi itu berurusan dengan admin customer. Di bawah itu nanti ada bagian-bagiannya mulai dari kayak HRD, terus yang kedua itu ada lagi bagian kalau kita mungkin bagiannya warehouse kali ya, dan terus bagian kepala di kargo, biasanya pengiriman. Kita ada beberapa cabang juga di Rangkas, Bitung, di Cilegon. Jadi tugasnya dari leader yang kargo ini untuk maintain gimana sih jadwal-jadwal pengiriman. Kalau misalkan admin di yang berurusan dengan vendor, dia mengurus setiap hari jadwal kita purchase order ke supplier. Kalau admin untuk di customer itu lebih berat ke menerima pemesanan dari customer. Jadi banyak sekarang kan teknologi udah canggih, orang nggak usah keluar rumah, tinggal order aja, nanti barang disiapkan, nanti tinggal ngirim saja apa boleh kita kirim. Kalau enggak sekarang pakai ojol juga udah banyak, nah tinggal kirim duduk manis di rumah, ya udah deh bikin kue jualan ya udah, jadi lebih mudah. Jadi sudah ada itu ya Pak sistem yang Sudah terstruktur untuk alur kerjanya sudah. lalu untuk proses pembentukan timnya itu apakah ada yang dari faktor pendidikan, budaya atau bagaimana? Oh enggak, Kak. Biasanya yang leader-leader di ataupun orang yang saya percayakan itu pertama yang sudah jelas dia sudah durasi kerjanya, maksudnya sudah tahunan di saya. Kalau masalah pendidikan saya nggak terlalu perhatiin banget karena bagi saya itu karena kita juga bukan company yang besar-besar banget gitu kan ya, cuma toko saja gitu. Jadi apa namanya lebih menitik beratkan ke senioritas, baik senioritas secara umur, senioritas secara keahlian, senioritas secara bekerja secara timnya. Kadang-kadang ada orang yang kita rasa sudah cukuplah senior, tetapi belum bisa bekerja secara tim, akhirnya yang kita pilih yang bisa di bawah gitu. Jadi bukan cuma dari kelas lamanya. Oh ya, lamanya dia bekerja menentukan juga, tetapi terkadang tipikal leader kan beda. Leadership itu kan tidak dibentuk dari jumlah dia sudah berapa tahun, tapi kadang-kadang emang leadership itu ya jiwa kepemimpinan itu natural aja ada gitu. Lalu kebijakan seperti apa gitu yang Bapak terapkan di dalam perusahaan ini? Entah dari segi pengelolaan bisnisnya, komunikasinya, atau apapun. Kebijakan secara bisnisnya gitu. Kebijakan secara bisnis sih nggak terlalu beda kali ya dengan toko-toko lainnya gitu ya. Kebijakan secara bisnis itu sama aja. Kita biasanya banyak juga UMKM yang minta untuk kalau nih diskon dong, pengambilan banyak gitu kan. Akhirnya ya udah kita lakukan juga. Terus misalkan kita lakukan promo-promo juga, sama saja seperti kebijakan toko lainnya gitu. Jadi nggak ada yang terlalu berbeda dengan toko lainnya. Terus kira-kira Pak, apa saja sih menurut Bapak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari perusahaan ini? Faktornya yang pertama itu
kita selalu update untuk masalah karena kita berjualan di bahan bakunya terutama. Jadi kita juga selalu up to date untuk bahan baku yang lagi tren. Misalkan sekarang lagi mungkin masih lagi musim kue kroffel gitu. Akhirnya kita datangkan bahannya itu. Jadi up to date untuk ingredient bahan baku makanan atau minuman itu kita selalu lakukan. Kita juga sering konsul juga dengan vendor produk apa sih yang lagi hits di pasaran gitu kan. Produk apa sih yang lagi dicari orang gitu kan. Nah, itu kita selalu datangkan dan kita langsung kenalkan ke customer kita, ini loh produk ini bahan makan, ini adalah salah satu bahan yang digunakan di makanan ini loh yang lagi tren, misalkan kayak kroffel tuh kemarin. Ini loh Danish pastry-nya lagi hits banget, jadi customer bisa ikut gitu. Bukan hanya di ingredient tetapi di packaging juga sama. Selalu update gitu ya? Update juga, kita juga masih terus belajar terus, masih terus baca-baca, terus ditambah kita melengkapi line up produk yang kita sudah ada. Mungkin sekarang juga toko saya juga belum terlalu lengkap banget, makanya kita sedang berusaha terus untuk memperbaiki selain dari line up produk, mulai dari pelayanan, tempat, jadi kita terus perbaiki. Dan kira-kira tuh ada tantangan dan ancaman apa gitu Pak untuk perusahaan? Sebenarnya tantangan setiap industri, setiap usaha pasti ada. Yang paling berasa banget adalah perpindahan generasi. Ya, orang sebut saja generasi Y, Z, sandwich gitu kan. Nah, jadi gini. Dulu kalau kita mau belanja barang itu harus ke pasar. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, tinggal menggunakan aplikasi, menggunakan gadget kita untuk kita pesan. Nah, itu adalah tantangan terbesar kita, dan kita juga lagi membuat inovasi di mana caranya sekarang orang sudah mulai bergeser tren cara berbelanjanya. Sekarang semuanya serba mobile, serba digital. Nah, kita juga on progress ke sana. Jadi bagi customernya TBK-nya Kinye itu juga biar lebih mudah. Jadi udah tinggal yang saya bilang tadi sebelumnya, tinggal order saja, duduk manis, barangnya pasti dikirim. Kayaknya digitalisasi termasuk tantangan juga ya. Bisa dikatakan bukan tantangan, bisa dikatakan seperti adaptasi lah. Kita beradaptasi dengan eranya. Eranya sekarang tuh udah seperti ini ya. Ya kan, sekarang eranya udah jarang ke pasar karena semua sudah tersedia. Berbelanja baju, berbelanja elektronik, semuanya sudah bisa dilakukan dengan aplikasi, dengan gadget. Belum lagi ditambah dengan pembayaran sekarang sudah digital, pakai e-wallet. Jadi kita juga bertransformasi mengikuti perkembangan dari zaman ini. Seperti yang kita tahu ya Pak, banyak banget toko-toko plastik yang sama kayak barang-barang ini gitu. Jadi ada nggak sih ciri khas khusus gitu di dalam toko TBK-nya ini agar bisa lebih mengumpulkan yang sudah ada? Trik-triknya berarti ya. Trik-trik kita sih salah satunya kita update untuk bahan-bahan dan update untuk di line up produk kita. Terus yang kedua, dan ini juga baru yang kita lakukan inovasi baru. Jadi kita punya tempat baking center sendiri. Di sini tempat untuk kita mempraktekkan produk-produk yang kita jual, yang kita bisa kasih educate juga ke para customer. Terus kita juga terus update untuk masalah harga.
nggak mungkiri dong, harga juga berpengaruh gitu. Harga berpengaruh. Terus yang selanjutnya trik kita dalam pelayanannya kita perbaiki. Terus kita juga terus lagi mencoba membuka beberapa cabang juga supaya customer yang dari jauh, yang kota yang misalnya kayak Cilegon, kayak Rangkas, nggak harus ke Serang. Kita coba juga buka di cabang-cabang di kota-kota sekitar Serang. Mungkin untuk triknya mungkin nggak terlalu berbeda, tetapi ya kita juga mempertahankan juga mulai dari kenyamanan customer berbelanja, terus misalkan bisa dikatakan produk kita lebih berbeda. Terus kita juga ada salah satu kalau kita nyebutnya fasilitas. Jadi bagi para UMKM yang kesulitan mencari suatu produk, misalkan Pak Oni, ini saya selalu beli di Jakarta ataupun di Tangerang atau di kota besar lainnya, cukup bilang aja ke kita, ke admin kita, Mbak tolong dibantu dong, tolong carikan produk ini. Nah, produk itu kita akan usahakan, kita akan coba datangkan. Nah, itu mungkin salah satu trik kita. Jadi supaya customer tuh bisa dikatakan one stop shopping. Nah, jadi cukup datang ke TBK Hatinya saja, semua kebutuhannya terpenuhi. Gitu. Jadi kalau TBK yang ini bukan hanya menyediakan bahan-bahan, tapi ada praktek juga ya Pak? Ya, ini untuk yang terbarukan yaitu kita punya baking centernya. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar, nanti kan ada kelas-kelasnya, ada demo-demonya, boleh datang, nanti ikutin saja. Kita lagi demo apa nih minggu ini, terus minggu depan kita lagi demo apa, untuk mengedukasi customer juga bahwa ada line up ataupun barang-barang yang terbarukan dari vendor. Berarti kalau misalkan ada mengedukasi Pak, otomatis ada tim manajemen sendiri gitu kan? Ya, untuk sementara semuanya masih di-handle sama saya sendiri. Nanti kita juga ada talent-talentnya. Jadi nanti ya, dan satu lagi kita pun akan mengikut sertakan UMKM tersebut untuk demonya di sini. Contohnya misalkan kalau di kopi itu kan ada namanya barista. Nah, kita juga mengundang barista-barista yang rekanan kita yang berbelanja di kita itu untuk sharing, coaching klinik deh tentang keilmuannya gitu di sini. Nah, itu biasanya kita lakukan. Untuk proyeksi ke depan Bapak nih, apa yang akan dilakukan dengan perusahaan ini akan terus maju? Inovasi yang bakal kita lakukan sih yang dekat ini. Yang dekat ini adalah kita tetap mencoba untuk membuka cabang-cabang baru. Terus yang kedua, kita akan mentransformasi sedikit demi sedikit ke dalam bentuk digital dan mencoba untuk market yang di luar kota Serang dan sekitar. Kita mau coba market tersebut. Sejauh ini sih inovasinya masih di sekitar itu, karena kita juga masih terbentur dengan COVID juga, dengan pandemi juga, dan agak sedikit mengganggu proyeksi proyek-proyek kita juga. Jadi kayaknya untuk sekarang kita kerjakan satu-satu dulu proyeknya. Walaupun masih banyak proyek yang lain, tetapi kayaknya satu-satu dulu deh kita kerjain biar kita lihat kondisi perekonomian, kondisi usaha di sekarang ini. Berarti karena ada COVID ini juga perusahaan Bapak terdampak ya Pak? Oh ya, sangat. Malahan yang lebih terpuruk UMKM-nya gitu kan. Jadi kalau UMKM-nya terganggu, otomatis ke kitanya juga yang sebagai penjual bahannya juga itu terganggu. Terakhir nih Pak, apakah ada kesan dari Bapak sendiri sekaligus mengenalkan perusahaan Bapak? Oh iya.
Keselanjutannya terima kasih sudah berkunjung ke TBKN Kimia, terima kasih. Dan kami juga mengundang bagi para customer ataupun para pemirsa lainnya untuk coba datang yang ingin belajar, yang mau coba-coba buka usaha, yang mau coba-coba berbisnis nih, anak-anak muda biasanya yang coba-coba pengen bisnis sampingan, misalnya pulang kuliah, pulang kerja pengen berbisnis, datang aja ke TBKN Kimia untuk lihat-lihat dulu, siapa tahu ada ide untuk coba buka usaha. Oh di sini ya bisa belajar makanan ya, belajar bikin kue, bisa belajar minuman juga, yes, oke. Datang aja ke TBKN Kimia Senin sampai hari Sabtu, tokonya bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu untuk para milenial yang ingin berbisnis gitu, atau kita merasa bingung mau bisnis apa, itu bisa datang ke boleh mampir saja di jam kerja dan nantikan program-program baking center kita yang akan kita launching di Instagram kita. Terima kasih banyak ya Pak untuk Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Gimana teman-teman, seru sekali ya perbincangan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Tony yang telah meluangkan waktunya, sangat bermanfaat sekali ya informasi yang kita terima pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman sudah tahu ya TBKN Kimia itu apa, dan untuk para generasi milenial yang ingin berbisnis atau ingin mencoba inovasi di bidang kuliner, itu bisa banget datang ke TBKN Kimia dan berkonsultasi dan akan mendapatkan edukasi tersendiri agar kita bisa menjalankan bisnis yang sesuai dengan tren masa kini. Oke teman-teman, sampai di sini saja pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.